Waalaikumsalam. Permisi guru. Iya. Silahkan duduk. Terima kasih guru. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik bu. Dari mana sebelum kesini tadi? Sebelumnya saya dari rumah. Memang sengaja meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan ibu. Sebelumnya kan kita sudah mengadakan janjian lebih dahulu. Oh iya benar. Mungkin bisa perkenalan dulu, kan belum kenal ini namanya siapa? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Tias Pratrinata, mahasiswa BKPI bu. Asalnya dari mana Mbak Tias? Asalnya dari sini. Pasti Mbak Tias belum kenal sama ibu ya? Sudah tahu namanya saja, tapi monggo ibu silakan perkenalan dulu. Oh iya, perkenalkan ibu namanya Siti Nurtami. Kalau di sini biasanya dipanggil Utami, ibu dari Boyolali. Dan di sini ibu biasanya di sekolah-sekolah juga menangani kasus-kasus yang ada di permasalahan mereka yang dihadapi juga. Baik bu. Mungkin Mbak Tias ada keperluan apa? Jadi sebenarnya saya kesini ingin istilahnya curhat, konseling mengenai permasalahan yang sedang saya alami, begitu. Bisa dijelaskan lagi permasalahan Mbak Tias saat ini yang dialami apa? Jadi gini, akhir-akhir ini saya sering kali berpikir negatif tentang seseorang. Setiap orang yang saya lihat pertama kali itu tuh karena sikapnya mungkin yang jutek, yang judes, itu saya selalu berprasangka bahwa orang itu buruk gitu, orang itu nggak baik untuk saya begitu. Bukan cuma sekali dua kali, tapi saya sering mengalami itu. Saya bukan cuma hanya kepada orang baru, tetapi kepada orang-orang yang sudah lama saya kenal gitu bu. Saya selalu berpikir negatif, berpikir buruk tentang orang tersebut. Bahkan saya kadang bingung bagaimana caranya supaya saya bisa berhenti untuk memikirkan kejelekan orang lain dan berhenti berprasangka buruk sama orang lain bu. Karena saya juga takut gitu bu. Jadi ada hal yang mengganjal kepada Mbak Tias sehingga sampai saat ini Mbak Tias belum bisa ya istilahnya kepada teman punya perasaan yang buruk kepada mereka. Padahal di samping itu temannya Mbak Tias itu berprasangka baik ya sama Mbak Tias, tapi Mbak Tias sendiri yang tidak punya prasangka baik pada mereka. Iya, karena saya juga pengalaman bu, sebelumnya saya cerita dulu. Saya punya pengalaman sama teman gitu kan bu. Saya sudah menganggap teman itu baik, tapi ternyata di belakang saya teman tersebut malah menjelekan saya. Nah dari situ saya berpikir bahwa teman itu akan selalu berpikir negatif tentang saya, akan selalu menjelek-jelekan saya. Jadi dari situ saya mulai menganggap orang tersebut pasti buruk terhadap saya begitu. Jadi karena masalah itu saya jadi sulit sekali untuk mengambil sisi positif atau sisi kebaikan dari orang tersebut. Mengetahui dan dari perasaan Mbak Tias yang dialaminya. Gini ya Mbak Tias, yang sebenarnya dalam Islam itu mengajarkan bahwasanya iri maupun dengki kepada orang lain itu sangat tidak baik untuk dilakukan pada orang lain. Nah, apakah Mbak Tias sudah mengetahui bahwa perbuatan itu sangat tidak baik untuk Mbak Tias sendiri? Sudah bu, sebenarnya saya tahu bahwa sikap berprasangka buruk itu termasuk tidak baik, tapi ya gitu, mengganti pikiran gitu supaya jadi lebih positif itu emang gak terlalu sulit bu. Ya memang pikiran seseorang dalam kita selalu memikirkan yang lebih ke negatif. Kenapa? Terkadang positif itu kita memberikan positif kepada mereka, namun balasannya apa? Ya terkadang kita tidak tahu ya namanya di dunia ini. Sehingga Mbak Tias bikin simpel aja dan bikin refreshing pada diri sendiri, terutama ya jangan terlalu berprasangka buruk pada orang lain, karena tidak baik juga pula kepada Mbak Tias. Karena apa? Selain merusak mental, psikisnya Mbak Tias nanti juga akan terkena gitu. Nah, selama ini Mbak Tias apakah mempunyai hubungan yang baik kepada teman selain mempunyai prasangka buruk di belakang teman-teman? Hubungan baik dengan teman tersebut? Iya.
Sebenarnya hubungan baiknya saya tidak yakin, tapi hubungan profesional sebagai teman karena memiliki tugas bersama itu insya Allah saya baik Bu. Baik, Gitu. pasti kan di sekolah ya Mbak ya. Itu kan ada namanya belajar kelompok dan Iya. tugas kelompok. Iya. Nah, Mbak Tias itu padahal mempunyai prasangka yang tidak baik kepada teman, entah itu dia tidak mau mengerjakan tugas maupun yang lain. Padahal mereka juga punya kesibukan. Iya. Tetapi Mbak Tias juga punya kesibukan sendiri. Nah, namun namanya tugas itu harus diemban bersama-sama, gitu kan ya? Iya. Nah, apakah dari prasangka buruk Mbak Tias ini Mbak Tias bisa bekerja sama dengan temannya satu kelompok tersebut walaupun ada rasa jengkel, prasangka yang tidak baik kepadanya? Nah, Mbak Tias apa yang dilakukan? Kalau saya ya Bu, karena ini tugas kelompok tentu, jadi saya harus tegaskan dengan tegas bahwa ini kewajiban bersama, jadi harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada kesadaran untuk memulai mengerjakan, saya mulai dulu Bu. Misalkan membagi ini bagian kamu, ini bagianku, ini bagianku, jadi nanti dikumpulkan pada hari ini jam sekian begitu Bu. Jadi setelah itu ya mereka pasti punya kesadaran untuk mengerjakan hal tersebut, walaupun di belakangnya itu pasti ada rasa jengkel. Sudah membagi tugas, namun ada beberapa teman Mbak Tias tidak bisa mengerjakan sesuai yang diinginkan oleh Mbak Tias ya. Iya. Ya. Terus, apakah selama ini Mbak Tias masih punya prasangka buruk kepada teman? Adalah tujuannya tugas sudah dibagi dan Mbak Tias masih punya rasa jengkel maupun gemes lah istilahnya, padahal deadline itu sudah di depan mata. Nah, apakah Mbak Tias ini emosinya bisa terungkapkan langsung kepada temannya? Kalau emosi diungkapkan ke teman sih tidak Bu, lebih ke saya pendam sendiri. Biasanya itu kalau saya sudah jengkel itu jadi tremor gitu Bu, jeridek gitu Bu, kepalanya pusing gitu. Kita menghadapi kepusingan ya, biasanya itu butuh namanya ya istirahat. Iya. Namun kan tidak cukup dengan istirahat. Iya. Nah, di dalam model ini kan ada namanya Al-Quran, metode Al-Quran untuk menangani psikis, gitu ya Mbak ya. Apa yang Mbak Tias ketahui tentang metode psikis, terutama dalam menggunakan Al-Quran? Metode penyembuhan dengan Al-Quran, itu maksudnya? Iya. Kalau yang saya ketahui dan yang saya pahami gitu ya Bu, berarti itu termasuk metode pengobatan psikis, terutama dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mungkin begitu. Ya, benar. Mbak Tias bisa mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai penyembuh. Emang benar. Cuman Mbak Tias biasanya membaca Al-Quran hanya cuma kasat mata. Kasat mata itu hanya dibaca hanya cuma 11. Iya. Banyak alif, lam, ya, wow, gitu ya. Tapi kan tidak tahu kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Iya. Coba Mbak Tias itu bisa meresapi setiap ayat Al-Quran itu dipahami apa makna dari tersebut. Jadi kita tahu selain kita membaca Al-Quran, kita juga mendapatkan faedahnya. Coba Mbak Tias itu dengarkan murutan Al-Quran gitu. Apakah Mbak Tias pernah mencobanya? Pernah Bu, tapi kalau saya mendengarkan murotal Al-Quran biasanya untuk pengantar tidur begitu. Jadi Mbak Tias selama ini murotal Al-Quran hanya digunakan sebagai pengantar tidur. Iya, terkadang. Ya, ibu tekanan ya. Sebenarnya dalam penyembuhan psikis dengan metode Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit yang dialami oleh manusia sendiri. Nah, bukan hanya untuk pengantar tidur, tapi apa? Kesehatan psikis maupun kepusingan dalam Al-Quran itu bisa disembuhkan. Walaupun kita terkadang membaca Al-Quran hanya semata-mata dengan membaca alif lam itu ya, cuman lisan aja. Kalau kita tidak bisa mendengarkan, meresapi apa isi dari Al-Quran tersebut, itu sangat gimana ya? Wah, rasanya belum tahu apa keunikan dari Al-Quran. Nah,
Dari sesi konseling ini nanti ibu akan memberikan salah satu teknik yang menggunakan teknik Al-Quran, salah satunya yaitu nanti Mbak Tias bisa membacakan salah satu surah Al-Quran dan nanti ibu akan menerjemahkan dari isi Al-Quran itu apa. Jadi gini Mbak Tias, ada pemaknaan pembacaan dari ayat suci Al-Quran dan nanti Mbak Tias akan mengetahui apa isi dari tersebut. Jadi meresapi, selain membaca, hanya setelah membaca langsung ditutup Al-Quran itu sebenarnya salah. Kita harus mengetahui apa isi kandungan tersebut dan meresapi, gitu ya. Iya Bu. Jaga Mbak Tias selama menyangka berburuk sama kepada Tuhan. Apakah Mbak Tias sudah menggunakan metode Al-Quran ini sebagai penyembuhan hati, terutama meredam emosi? Belum Bu. Saya lebih ke kalau sedang kalut gitu ya Bu, pikirannya kesana kemari itu saya biasanya mendengarkan sholawat Bu. Kalau Al-Quran belum. Iya, sholawat memang menjadi salah satu penenang hati juga. Cuman di sini di konseling Islam itu terdapat metode Al-Quran yang dapat menyembuhkan psikis maupun mental. Apakah Mbak Tias sudah siap? Insya Allah siap Bu. Jadi nanti Mbak Tias bisa membacakan salah satu surah yaitu Al-Hujurat ayat 12. Nanti ibu akan menerjemahkan isi dalam menulis. Namun perlu diperhatikan dalam sesi konseling ini, Mbak Tias selain membacakan surah Al-Quran Al-Hujurat ini ayat 12, tolong untuk diresapi dari isi tersebut. Karena hanya sekilas membaca Al-Quran, Mbak Tias tidak mengetahui isi tersebut ya. Dan direnungkan salah satu permasalahan yang dihadapi Mbak Tias, kemungkinan keburukan kepada teman, apakah itu baik atau buruk. Coba diresapi dari sisi Al-Quran. Itu ya Mbak. Apakah sudah siap dari Mbak Tias? Sudah Bu. Jadi saya ini baca Al-Quran itu ya? Ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 Ya. Bacanya ini ya Mbak Tias, baca Al-Quran jangan hanya sekilas membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Namun saya minta itu bacanya pelan dan diresapi, dinikmati. Dalam artian di sesi konseling ini membaca Al-Quran itu apa ya istilahnya, pengalaman keburukan prasangka yang dialami Mbak Tias kepada orang lain diresapi dalam Al-Quran membacanya. Ya Allah, ya Allah. Nah, sebelum baca Al-Quran, coba Mbak Tias baca istighfar sebanyak 3 kali, baca hamdalah 1 kali, dan surat Al-Fatihah. Iya. Pause dulu aja. Pause. Coba Mbak Tias istighfar sebanyak 3 kali dan membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Hujurat ayat 12. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang
yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Mbak Tias, apakah setelah membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan mengetahui terjemahan tersebut, prasangka buruk kepada teman, apakah itu baik untuk diterapkan kepada Mbak Tias? Setelah membaca ayat ini, saya rasa ini seperti bentuk teguran kepada saya, Bu, karena masih sering mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan masih sering menggosipkan orang lain. Nah, dalam surat Al-Hijrah ayat 12 dalam firman-Nya ini dijelaskan bahwasanya permintaan itu tidak mungkin diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan dikembalikan ke dunia karena hati mereka sudah tidak menerima kebenaran lagi. Jadi sikap prasangka buruk kepada orang lain itu ibaratkan Mbak Tias itu memakan daging temannya sendiri. Apakah tega Mbak Tias itu makan? Ya, ibaratnya seperti itu. Namun seperti yang dikatakan prasangka buruk kepada orang lain, atau lebih orang lain mengatakan seperti dosa. Dosa itu kan tidak, istilahnya tidak kasat mata dan tidak terlihat. Nah, Mbak Tias setelah mengetahui ini, janganlah berprasangka buruk memberikan kepada teman, jangan dilakukan, gitu ya. Karena apa? Selain mendapat dosa, Mbak Tias juga tidak tahu. Nah, setelah mengetahui dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, bahwasanya Allah menegaskan hati mereka itu tidak menerima kebenaran lagi. Nah, hati tidak menerima kebenaran lagi ini, bahwasanya Mbak Tias itu sudah dosa memakan daging saudaranya sendiri. Apakah tega Mbak Tias makan daging sendiri? Nah, seperti itu. Ibaratkan prasangka buruk itu seperti makan dagingnya saudaranya sendiri. Apabila Mbak Tias sudah mengetahui itu, janganlah untuk dilakukan lebih lanjut. Nah, lebih baik Mbak Tias itu berbanyak zikir zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, selain dalam metode Al-Quran ini, jangan hanya semata tadi yang dibilang Ibu membaca Al-Quran hanya semata wow, no, wow, hamzah, ya. Jangan, tapi resapilah sebelum membaca Al-Quran, istighfar sebanyak-banyaknya. Ingat, prasangka buruk apa saja yang Mbak Tias sudah lakukan kepada orang lain. Bisa gitu, ibaratkan makan daging per kiloan itu udah berapa gitu. Kalau dalam firman-Nya itu diibaratkan mereka itu orang kafir, ingkar apabila disuruh hanya untuk menyembah Allah saja gitu. Jadi orang yang berprasangka buruk kepada orang lain itu hanya ingin menyakiti kepada saudaranya sendiri. Dia itu takut kepada Allah. Adalah Allah itu berarti tidak mengetahui ya, Allah itu mengetahui atau tidak, tapi perbuatan dari Mbak Tias itu Allah sangat mengetahui perbuatan dari Mbak Tias sendiri. Nah, tapi Allah tidak mempersekutukan dengan orang lain. Masya Allah. Apa ibarat Allah itu maha pengampun. Nah, maha pengampun. Janganlah untuk menyekutukan kepada hambanya yang lain. Gitu. Nah, mereka percaya dan membenarkannya. Namun sifat manusia terkadang dibuat perbuatan yang oji, ingkar janji. Itulah namanya Allah itu suka membalikkan hati manusia. Nah, dari kita sendiri perbanyaklah untuk selalu mengingat kepada Allah. Teguran emang tidak berbentuk secara kasat mata, Bang. Allah itu sayang pada hambanya, cuman hambanya aja yang suka
berprasangka buruk, terutama kepada saudaranya sendiri maupun teman, kerabat, dan orang lain. Nah, setelah mengetahui dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, pasti hati Mbak Tias sudah merasakan berbeda. Prasangka buruk kepada orang lain itu tidak baik. Nah, langkah selanjutnya yang Mbak Tias tempuh apa kira-kira untuk menghilangkan prasangka buruk? Gini, mungkin saya akan mencari kesibukan lain yang bisa mengalihkan pikiran saya supaya saya tidak sering bersangka buruk dengan orang lain, dan juga saya akan lebih bergaul gitu ya Bu dengan orang-orang yang membawa dampak buruk pada dampak baik kepada saya, membawa dampak positif untuk saya dan pikiran saya. Setelah itu saya juga akan, benar yang dikatakan Ibu, setiap kali nanti ada muncul pikiran buruk, saya akan coba untuk beristighfar mungkin atau membaca Al-Quran supaya pikiran saya tidak terfokus kepada keburukan-keburukan orang tersebut. Oke. Nah, apabila langkah tersebut sudah dilakukan Mbak Tias, apakah Mbak Tias bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan prasangka buruk ini bisa berlanjut? Dengan tekad dan usaha yang nanti akan saya lakukan, saya kira sedikit demi sedikit prasangka buruk itu akan sedikit memudar, dan saya harap juga bisa hilang dari pikiran saya. Jadi saya tidak mudah untuk kemudian berprasangka buruk pada orang lain dan berpikir negatif atau berpikir tentang kejelekan orang lain. Semoga Mbak Tias bisa berprasangka baik kepada orang lain dan hatinya saat mendengarkan tidak memiliki hati yang berprasangka buruk ini terus dilakukan. Ya. Nah, tadi Mbak Tia sudah memberikan langkah untuk kedepannya. Dalam sesi konseling ini tentunya dibatasi waktu ya Mbak ya, 45 menit. Nah, dalam 45 menit ini Mbak Tias coba apa yang dirasakan selama sesi konseling tadi, selama dengan menggunakan metode Al-Quran, menghayati, mendengarkan dari ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Dari pertama kali saya mengikuti sesi konseling ini, saya jujur masih agak jengkel dengan semua perlakuan teman-teman saya, terutama yang sering berpikir buruk dan berkata-kata buruk di belakang saya gitu. Tapi setelah membaca surat Al-Hujurat ayat 12 tadi dengan terjemahannya, saya jadi menjadi seperti petir gitu ya untuk saya, karena saya juga kadang masih sering sekali membicarakan teman-teman saya. Jadi setelah itu saya baca ini tadi, oh iya ternyata saya salah gitu, ternyata nggak baik pikiran kayak gitu, dan berprasangka buruk juga nggak baik untuk saya. Jadi setelah mengikuti sesi konseling ini, saya jadi tahu gitu itu nggak baik dan saya harus menghindari itu. Alhamdulillah, semoga hatinya Mbak Tia saya ciptakan dengan jalan yang benar, walaupun dengan teman-teman dalam pergaulan emang di belakang itu kita sudah mengetahui ya baik buruknya orang lain, namun jangan nah itu kepada orang lain sangat tidak baik. Mereka menjunjung kita tidak apa-apa, cuman kitalah jangan ikut-ikutan yang berprasangka buruk pada kita sendiri. Karena tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tidak diperkenalkan untuk berprasangka buruk pada kita. Alhamdulillah pada sesi konseling ini sudah berhasil. Apabila Mbak Tias masih mengalami penyakit psikis maupun mental, terutama pada kalangan teman-teman maupun kalangan remaja, bisa mengalami. Baik Bu, saya juga terima kasih Bu karena Ibu telah membantu saya gitu dalam menyelesaikan permasalahan saya. Baik, sama-sama pesan dari saya, tolong dalam membaca Al-Quran dalam sesi konseling ini jangan hanya untuk bersatu pada saat ini kepada Allah, cuman di waktu-waktu yang lain maupun di rumah
selain membaca Al-Quran, mendengarkan, serta membaca dari surat ayat Al-Quran tersebut diresapi. Coba apa isi tersebut, jangan hanya untuk sekedar dibaca dan baca, itu ya. Iya Bu. Semoga Mbak Tias bisa diberikan hati yang kuat dan Amin. iman, serta hatinya tidak berprasangka buruk kepada Allah. Itu ya. Iya Bu. Mungkin ada hal yang masih mengganjal dari sesi konseling ini, bisa diungkapkan? Untuk saat ini belum. Saya sudah merasa terbantu dengan konseling tadi. Alhamdulillah, apabila dengan sesi konseling ini bisa membantu Mbak Tias, insya Allah Mbak Tias bisa berpikir positif pada orang lain, ya. Iya Bu, tapi misalkan nanti saya ingin melakukan sesi konseling lagi, apakah masih bisa? Bisa. Dalam sesi konseling ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi ada beberapa tahap yang harus ditemui dalam sesi konseling. Iya Mbak, bisa menemui Ibu kapan saja, walaupun Mbak Tias ada kesibukan, merasa nggak enakan sama Ibu, tanyakan aja gitu ya, langsung datang aja menemui Ibu. Apa yang menjadi permasalahan dari Mbak Tias, karena permasalahan kalau diundang terus sangat tidak baik untuk kesehatan Mbak Tias, itu ya, tentang kesehatan mental dan psikis, itu ya. Kurangi berburuk sangat pada orang lain, pikiran harus positif. Terkadang bayangan negatif ini selalu menghantui kita sendiri, ya. Namun coba dicoba dan dicoba untuk berpikir positif. Apa sobat Mbak Tias, semoga berhasil dalam sesi konseling ini. Apabila belum selesai, ada permasalahan yang masih banyak, bisa ditangani. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya Bu. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.